Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Marilah kita merenungkan firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan hingga saat ini. Biarlah Tuhan selalu menyapa dalam hidup kami, dalam firman-Mu ya Tuhan, sehingga kami dapat memiliki pedoman, pegangan di dalam melaksanakan segala pekerjaan atau mengatasi segala pergumulan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini Jumat 16 Februari 2024 tertulis dalam Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Saudara-saudara yang kekasih, kemungkinan pernah kita mengalami suatu kondisi atau suasana kita merasa terhukum oleh karena sesuatu kesalahan atau perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sama halnya dengan apa yang dipergumulkan oleh Raja Daud, di mana ia pernah juga melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang dia rasakan, dan itulah yang terungkap di dalam Mazmur ini. Janganlah membuang aku dari hadapan, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ternyata saudara-saudara kekasih, ketika seseorang yang sudah merasakan dan terbiasa hidup di dalam Tuhan, tetapi ketika dia menjauh atau melakukan kesalahan yang tidak mengindahkan apa yang dikatakan Tuhan atau mengingat akan kebaikan Tuhan, suatu saat dia akan mengalami sesuatu keterpurukan dalam hati dan batinnya. Itu sebabnya Daud cepat-cepat dia mengaku di hadapan Tuhan dan berdoa dengan rendah hati. Dia meminta pengampunan dosa daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, sejauh mana kita dapat melakukan seperti yang dilakukan oleh Daud ini? Kalau Daud menyadari akan kesalahannya, segera dia untuk mendatangi Tuhan melalui doa dalam perenungannya untuk supaya Tuhan mengembalikan yang disebut dengan roh Tuhan yang dia rasakan selalu menaungi dalam hidupnya. Untuk itu saudara-saudara yang kekasih, roh Tuhan adalah yang bekerja selalu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Adalah yang selalu memberikan sesuatu kekuatan atau memberikan sesuatu inspirasi bagi kita untuk melakukan segala pekerjaan kita. Apa yang terjadi ketika kalau roh Tuhan ini, roh yang kudus ini, sungguh-sungguh kita tutup atau kita jauhi dalam kehidupan dan pikiran kita? Maka apa yang terjadi? Bahwasanya kita akan menerima sesuatu kekosongan, kegalauan, dan mungkin kita merasakan bagaimana apa yang kita lakukan tidak memperoleh hasil karena tidak ada kekuatan yang menolong di dalam segala kehidupan dan perjalanan pekerjaan kita masing-masing. Saudara-saudara, marilah kita dengan rendah hati untuk tetap setia kepada Tuhan, dan lebih utama untuk mau dengan rendah hati meminta pengampunan dari Tuhan. Bukan sekadar untuk meminta pengampunan daripada Tuhan, tetapi sungguh-sungguh memiliki satu komitmen untuk tidak kembali lagi suatu kesalahan seperti yang kita lakukan. Dan kita akan meninggalkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dan memasuki suatu komitmen, suatu ikatan untuk tetap setia melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Pasti kita merasakan roh Tuhan semakin efektif, semakin kuat, dan semakin meneguhkan di dalam setiap pergumulan dan perjalanan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, Engkau selalu mengingatkan hidup kami untuk kembali kepada suatu pekerjaan atau kepada suatu posisi yang benar sesuai dengan kehendak-Mu. Bila kami ya Tuhan untuk setia di dalam Engkau dan tidak meninggalkan ya akan firman-Mu, supaya kami sungguh-sungguh ya Tuhan selalu merasakan bagaimana buah-buah roh itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kami ketika kami sungguh-sungguh setia di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau selalu memimpin dalam hidup kami. Amin.